Nawaina kama nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu wasami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi wafaqa ibadul mu'minin li adli amali sholihan wa syarah sudur awliyil muttaqin bil imani majaa bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasyafan qulubi ahbabih ababal jahalati wal dhulalah wa yasara minal baqiyati sholihat ma yatabawuna bihi manazilal jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yaluku ma yasha wa yakhtaru minal makhluqat ahmaduhu subhanahu ala malahu minal asma'il husna wasifat waskuruhu ala ma'asdahu minal in'ami wal barakat wasyhadu an la ilaha illallah la syarika lah syahadatan arju biha darajat wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad antu sholli ala sayyidina maulana Muhammad bihaqqi sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq munasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuru farabi man syakara wasgalu asinatakum bidzikri fasaidu man dzakara wa qawlu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa niatan yarjuna tijaratan tabura yafiyahum ujurahum wa yajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya amin ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sadaqallahul azim wa rasulih. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pertama-tama banyak-banyak memuji Allah
banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak bertahmid, mengatakan kalimat alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sudah disebut orang yang berdoa. Ketika mengucapkan alhamdulillah itu sudah berdoa. Memuji Allah itu sudah berdoa. Maka dengan demikian, kalau sudah muqaddimah apa saja, al-awal bismillah wal akhir alhamdulillah, maka kita sudah termasuk golongan orang-orang yang sudah mengawali juga mengakhiri. Yang mudah-mudahan itu semua kita bisa mengetahui hakikat bersyukur, bukan hanya mengucap alhamdulillah. Bukti syukur adalah orang yang banyak sujud, orang yang banyak zikir, orang yang banyak belajar, orang yang banyak menambahkan pengetahuan-pengetahuannya. Ini orang bersyukur. Kalau dia tidak bersyukur, berarti ada kekurangan-kekurangan yang banyak. Yang seharusnya mendapatkan maghfirah, ampunan, jadi tertunda. Yang harusnya mendapatkan nikmat tertunda. Yang harusnya mendapatkan qabul doa tertunda. Karena dia termasuk golongan yang belum disebut orang bersyukur. Orang yang bersyukur tadi sudah jelas apa yang disebut karunia Allah. Apa karunia? Apa rahmat itu? Rahmat itu meliputi yang isinya di situ ada bentuk pengampunan, ada bentuk nikmat, ada bentuk hajat yang qabul, ya. Ada rezeki yang banyak, yang baik, yang halal. Ini rahmat. Dan semua kalau rahmat diturunkan, inilah bentuk seluruh kehidupan mereka mendapatkan kebaikan. Jadi jangan mengatakan itu orang dapat rahmat tapi nggak ada kebaikan, berarti belum dapat rahmat. Yang isinya rahmat tadi maghfirah, ya, hidayah, taufik, inayah, rezeki, kemudahan, keselamatan, rahmat, meliputi keseluruhan adalah kullu barokah man sholla alaih. Itu ada qasidah. Jadi itu rahmat. Siapa yang bawa rahmat? Sayyidil wujud, imami kulli mawjud, nurul wujud, Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin. Rahmat itu dititipkan oleh Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada orang yang dekat, yang berbuat baik. Yang berbuat baik menerima kebaikan dan semua menjadi kebaikan. Itu rahmat. Dan puncak rahmat itu kita sambung lagi malam ini. Apa itu rahmat? Sehingga dia bisa masuk surga. Akhlak. Akhlak inilah yang orang dapat rahmat.
Sekecil apapun manusia yang mendapatkan rahmat itu keseluruhan tercatat bagi orang-orang yang dipilih yang memiliki akhlak. Siapa yang bawa akhlak pertama? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bawa rahmat? Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus dicari. Itu susah terus menerus, memang buruk. Fakir terus-terusan, musibah terus-terusan, nggak sadar-sadar. Su'ul adab, su'ul akhlak, buruk akhlak, tapi nggak sadar, nggak ada berkah. Keburukan akhlak itu adalah bentuk banyaknya dosa. Gitu. Tidak bisa diingkari banyaknya akhlak sama Allah buruk, akhlak dalam pekerjaan buruk, akhlak dengan manusia buruk, akhlak dengan orang tua buruk, akhlak dengan guru buruk, akhlak ziarah buruk, akhlak ziarah kubur buruk. Semua itu buruk, niscaya tidak berfungsi aman. Hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, hanya dia akhlak buruk pada Allah, semuanya batal. Sudah, kalau sudah rahmat nggak dapat, terakhir apa? Syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu bentuk pertolongan yang paling besar nanti pada hari kiamat. Pertolongan yang besar saat mau diadab kubur, pertolongan nanti di mahsyar, pertolongan nanti di sirat, pertolongan di mizan. Itu ada melewati 4 proses itu. Kalau memang dia dapat syafaat, itu sudah terakhir, jalan terakhir. Tapi jangan mengatakan syafaat mudah. Ya. Syafaat itu harus kenal. Misalkan kamu dengan orang itu baru kenal, kamu minta tolong, mau pinjam uang atau mau minta bantuan, tapi kamu nggak kenal, kira-kira ditolong nggak? Apalagi minta tolongnya sombong lagi. Ada orang minta tolong itu sombong, angkuh. Yang udah melas-melas, nangis-nangis gak ditolong, apalagi yang tidak nangis-nangis. Yang jelas pertama itu harus kuncinya untuk dapat syafaat diingat-ingat, dan saya ulang-ulang, ittisal. Ittisal itu kenal, ada hubungan, ada nomor WA, ada nomor telepon, tahu rumahnya, kenal. Bukan pokoknya kenal, tidak. Kenal, dekat, agar dipercaya. Banyak orang kenal tapi nggak dipercaya, banyak. Jadi kalau kenal itu harus dipercaya. Itu.
Iktisal namanya. Baik urusan akhirat atau urusan duniawi, urusan agama. Dikenal urusan akhirat, dikenal juga urusan duniawi. Sampai betul-betul kamu menunjukkan bahwa kamu punya potensi. Ini kisah. Bukan asal kenal di jalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, sesudah itu lenyap seperti angin. Tidak. Ya seperti di majelis. Begitu di dalam assalamualaikum, tapi sebenarnya kamu nggak kenal. Dan yang kamu kenal, ya yang kamu suka, yang dekat saja. Tapi yang lainnya tidak masuk di dalam hati kamu. Ini bukan orang yang iktisal, orang yang tidak punya hubungan. Saya kenal banyak orang, dan semua orang itu kenal sama presiden kita. Tapi belum tentu presiden itu kenal kamu. Kamu cuma kenal nama. Tapi kamu sama sekali tidak berguna dan tidak manfaat. Dan presiden itu tidak tahu sepak terjangmu. Ini perumpamaan. Ini episode. Urusan kerja, urusan dunia, atau urusan akhirat. Bagaimana kita approach penjajakan, pendekatan, ini harus ada dulu. Sampai betul-betul tahu bahwa saya ini ya, adalah orang-orang yang membutuhkan kamu. Begitu. Bagaimana caranya? Maka disebut bijahi. Jah, harus berhadapan, harus menghadap dan menceritakan tentang statusnya. Kalau orang sekolah itu ijazahnya apa, ahlinya apa, keinginannya apa. Nanti seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW bijak, dan setiap pertemuan Rasulullah selalu menawarkan, ya Amir Mu'minin, kau sudah berhadapan dengan aku, minta apa? Berhajat apa engkau? Apakah tidak bisa yang namanya sahabat tadi sujud, puasa, zikir, haji? Bisa. Tapi nggak pernah berhajat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bijak. Oh, saya ingin jadi pedagang, saya ingin jadi ini, saya ingin jadi ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kabul. Ini bijak. Jadi harus jangan terbatas kepada malu. Malu kepada Allah, bukan malu kepada guru. Kenalkan dirimu, permintaanmu, hajatmu. Maka yang ketiga, yang keempat adalah malaikat yang memandang, yang mendengar.
datang pulang siapa yang melihat? Ini namanya dijahi, menghadap, tatap muka, sampai guru tahu potensi seorang yang di hadapannya, yang bisa ditempatkan sesuai dengan kadar fasilitas kapasitas yang dimiliki, sesuai, bukan orang dalam kebingungan. Ini yang kedua. Ketika sudah ada pendekatan, sudah ada pembicaraan, sudah ada penjajakan, diketahui betul, percaya, baru kamu dapat referensi. Minta referensi. Itu disebut bahasa kitab itu namanya tawassul. Paham sudah? Tawassul itu referensi yang kuat. Bukan sekarang saya nggak ketemu seperti saya tawassul, bukan begitu. Bagaimana kamu dapat referensi? Kenal aja enggak, menghadap enggak, tawassul. Keliru apa salah? Ya sama. Ya keliru ya salah gitu. Paham? Ketika sudah kondisi ketahui batas kemampuan atau minimal kemampuan, maka di situ ada unsur-unsur perintah. Ya perintah itulah yang disebut komitmen. Dan jangan melaksanakan tanpa perintah. Setelah itisol itu sudah, baik urusan dunia atau urusan akhirat, kemudian yang kedua menghadap, yang ketiga bertawasul, minta referensi, baru yang keempat syafaat, ditolong. Syafaat itu ditolong. Urusan kerja, ada seseorang budak ini menghadap Rasul SAW, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya punya rumah, doakan saya supaya bekerja. Rasulullah tahu ini pemuda, karena dia masih nanggung keluarganya. Kemudian Rasulullah menambahkan, apa enggak kurang permintaanmu? Karena ada yang kurang permintaannya itu. Berhubung dia terjebak hanya satu permintaan. Coba pikirkan kembali, kalau kamu minta sebelum aku berdoa, ternyata hanya satu permintaan. Kabul, dia dapat kerja, dapat pekerjaan, dapat rumah. Kemudian setelah kabul ada yang kurang. Saya belum nikah ya Rasulullah. Balik lagi. Tadi kan kemarin sudah saya katakan, apa kamu nggak minta sekaligus satu paket? Kenapa kamu minta yang kedua kali tidak disebut? Saya terlalu malu dan rakus untuk terlalu minta banyak. Itu bukan rakus. Segala sesuatu yang minta kepada Allah itu bukan rakus. Sesuatu yang banyak tuntutan pada manusia itu yang rakus. Itu bedanya. Maka mintalah yang banyak, apalagi di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itulah kemurahan Rasulullah. Baiklah, apa gak ada yang kurang lagi? Harusnya jadikan saya dapat istri soleha yang banyak keturunan, begitu. Ini enggak beri saya jodoh tapi nggak mikir keturunan gitu. Jadi permintaan ini paketnya sangat kurang banyak. Inilah kelemahan akal yang hanya dituju cuma satu bagian. Padahal banyak bagian-bagian yang ditunggu oleh Rasul SAW. Ini akhlak yang baik. Sampai betul-betul merasakan pertolongan itu. Kemudian yang kedua, apa syafaat itu? Yang memasukkan surga tanpa hisab. Jadi Rasulullah masukkan surga, referensi ini. Udah kamu nggak usah sekolah, nggak usah biji, nggak usah nilai, udah nyemplung aja sudah masuk surga yang kedua. Ini nikmatnya orang yang kenal, orang yang berhadapan, orang yang punya referensi, gampang, sholatnya sedikit, ya. Ibadahnya sedikit, tapi nunggu terus sifat referensinya. Nah, begitu. Bukan akunya. Kalau akunya, Allah tidak turun campur, Rasulullah nggak turun campur, udah susah lah. Kalau Rasulullah nggak ikut turun campur, kamu susah. Berputar-putar kayak keledai di gilingan kandung. Udah masuk surga gampang kok. Modalnya apa? Ini bodoh di sekolah ini. Semua mata pelajaran bodoh semua. Tapi Allah kasih keahlian dia. Ada yang bisa mengangkat nama besar universitas. Ternyata dia pemain basketball nomor 1 yang diambil Olimpiade. Sehingga terangkat namanya sekolahan itu berkat keahliannya. Sekolahnya 0. Maka semua diluluskan, ini lolos karena dengan satu bagian saja punya keahlian yang menonjol. Di situ dia dapat fasilitas dan kapasitas. Karena mengangkat nama sekolah itu menjadi harum. Goblok loh, nulis ujian nggak lulus, ya bolosan, ngakal. Tapi pinter basketnya, bukan pinter nulis. Jadi ambil apa yang menjadi kalian, di situ dia mendapatkan referensi yang kuat. Itu perumpamaan, itu syafaat. Ini kenal enggak, menghadap enggak, tawasul melulu, ya lama-lama kingsul. Sama orang kirim WA sama saya, namanya nggak ada, telepon nggak diangkat, nomor tidak terdaftar. Coba saya murid Gus yang lama, 10 tahun yang lalu, 5 tahun, tapi saya nggak kenal. Namanya nggak terdaftar. Apalagi kalau kamu punya WA, nanti saya blok, ongkos. Walaupun nggak diblok gampang, HP-nya dibuang kan sudah nggak ngangkat. Nanti nomor, ya. Gampang kan? Kalau menghilangkan nggak nyambung kan gampang, ya. Singapura telepon nggak nyaut.
nomornya ganti. Tanya lagi, tanya itu, tanya di mana nomornya. Udah tahu nomornya, HP-nya nggak pernah nyala. Ya seperti itu. Kalau Allah tidak mengendaki, masuk apapun dalam bentuk pengajuan, permohonan, tidak pernah dibaca, delete. Paham sudah? Isinya mohon ini, hajat ini, hajat itu banyak, bahkan sampai, tapi nggak pernah dibuka sama Allah Ta'ala. Langsung kelihatan itu tentang delete chat, sudah habis. Mau apa? Itu perumpamaan. Nangisnya nggak dilihat, ngajinya nggak dilihat, hajinya nggak dilihat, puasanya nggak dilihat, ya, meleknya nggak dilihat. Masuk, tetap, tapi nggak dibaca. Maka yang ketiga syafati harusnya dia masuk neraka, diangkat masuk surga. Ini sebetulnya ini orang masuk neraka. Ya tadi, gara-gara prestasinya satu itu yang angkat, harusnya nggak lulus, harusnya kena DO. Karena prestasi ini harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk surga. Nah. Yang ketiga, yang keempat, orang yang disebut mukmin karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya sehingga dia masuk neraka dulu, nyemplung neraka, tapi nggak lama, ya cuman leleh dulu. Kemudian diangkat oleh Rasul SAW masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Kalau bisa masuk tanpa hisab. Yang kelima, memohonkan ampun kepada orang-orang Islam yang lalu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kamu selalu berdoa, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Bukan 50, 30 atau 100, 27 kali. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Yang selalu mendoakan orang mukmin, muslim laki-laki dan perempuan, dosanya diampunkan sesuai dengan jumlah 27 kali, 27 tahun setiap 27 kali. Kalau dibaca 10 kali berarti 270 tahun, umurmu udah 80. Gitu. Maka saya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang meneruskan tadi tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Wa dzikru lazimuhu wa wadibuhu ala mari zaman ma'al khuduril ajma' wa wal bidah li kulli qalbin muqtadin wa wad dawa li kulli qalbin muja. Dan
qasidah. Artinya berzikirlah selalu secara rutin, tetap. Dan teratas sepanjang masa dengan menghadirkan hati dan perhatian yang fokus terpusat. Banyak orang zikir tapi hatinya kemana-mana. Itu bukan orang zikir. Harus fokus, bukan tegang. Orang zikir ada yang tegang, ada yang kalau tegang putus, masuk rumah sakit. Kalau dia fokus, sejuk, dingin. Karena sifat zikir adalah makanan, fawwal bidai kulli qalbin muqtadir. Zikir adalah makanan bagi setiap hati yang memperoleh petunjuk dan obat bagi setiap hati yang menderita. Hati yang sakit itu banyak zikir, banyak obat, dicabut penderitaanmu. Kemudian syair seorang ahli hikmah atau orang sufi mengatakan, ini syair, man kana ya'lamu annal mauta mudriko wal qabra maskanu wal ba'sa makhrajuh wa annahu baina jannati satabhajuh yaumal qiyamati aw nar satandajuh fa kullu syai'in siwa taqwa bisamun wa ma'aqama alaihi min asma'juh karul ladzi attakhadha dunya lahu wa tonan lam yadri annal mana ya sawfa taj'aju. Artinya, barang siapa yang menyadari kematian itu akan menjemputnya, sekali lagi, barang siapa yang menyadari kematian itu akan menjemputnya, dan kuburan itu adalah tempat tinggalnya, dan hari kebangkitan itu adalah jalan keluarnya. Wa anna bainal jannati satabhajuh yaumal qiyamati aw nar satandajuh, dan antara surga dan sekitarnya akan dapat menggembirakannya pada hari kiamat, dan api neraka akan membakarnya. Sia-sialah segala apa-apa selain ketakwaan diri kepadanya ya Allah. Dan kemudian apa-apa yang berada di atasnya lebih lagi sia-sianya. Engkau akan melihat dunia sebagai tanah airnya. Sekali-kali ia tidak mengetahui bahwa kematian akan datang kepadanya, dan dia akan terkejut karena tidak siap menerimanya. Maka dikuatkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 205 sampai 207.
Wa qaulu ta'ala fi kitabil karim afara'aita in mata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma agna anhum ma kanu yumatta'un. Sadaqallahul adzim. Bagaimana pendapatmu jika diberikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, kemudian datang mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, niscaya mereka tidak berguna apa-apa yang mereka yang selalu menikmati. Tiba-tiba kaget. Jadi adab itu kalau datang nggak siap. Kalau janjian gitu kamu bisa ngerti, ada janjian. Karena nikmat bertahun-tahun, dikasih 3 bulan kamu kelaparan tuh lupa 10 tahunnya. Itu 3 hari kamu susah itu lupa 10 tahun nikmatnya. Kullu man alaiha fanun wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-ayat. Maka berpeganglah orang-orang yang tasawuf, yang ahli ma'rifat, pasti pegangannya sabda Nabi yang berbunyi man arafa nafsahu arafahu arafa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya niscaya akan dapat mengenal Allah. Ini bagaimana orang dirinya saja nggak kenal Allah. Makanya banyak orang dikatakan ini orang nggak tahu diri. Ngerti nggak tahu diri? Berarti nggak kenal. Apalagi kenal Allah. Dirinya saja nggak kenal. Dan banyak orang mengatakan ini orang nggak kenal diri. Kalau bahasanya nggak pernah bersyukur gitu. Orang yang nggak bersyukur itu nggak kenal diri. Maka Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, sesungguhnya ada satu kelompok yang melakukan rajin ibadah haji, umrah, berjuang, sholat, puasa, dan amalan-amalan yang lain. Kelak pada hari kiamat mereka tiada memperoleh pemberiannya melainkan atas kadar dipertimbangkan, kadar yang dipertimbangkan dengan nilai akhlak budi pekertinya. Berarti akhlak ini nomor 1. Hajinya, wiridnya, zikirnya, akhlak gak ada. Khalas, bukan balas, khalas, habis. Hajinya, umrohnya, sedekahnya, ya, akhlak gak punya. Na'udzubillah.
Ini Muawiyah bin Qurrah. Bahkan Sayyidina Ali bin Husain radhiyallahu anhu orang yang disebut murah hati, orang yang mengeluarkan hartanya tanpa diminta. Kalau diminta bukan murah. Sekali lagi, orang yang disebut murah hati, orang yang mengeluarkan hartanya tanpa diminta. Kalau diminta baru diberi, tidak bisa disebut murah hati. Niat dan taat kepada Allah sifatnya tanpa tekanan, tanpa paksaan. Dan berharap ucapan syukur terima kasih. Ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali karena Al-Jahai, harus mengerti kata-kata itu. Orang al-karom, al-mukarrom, karrom, bukan haram, karom. Itu artinya orang karim, pemurah. Itu orang karim, pemurah. Kemudian dia memiliki lagi sifat sosial yang tinggi kepada manusia, disebut muru'ah. Muru'ah, peri kemanusiaan yang tinggi. Kemudian najdah, pertolongan atau bantuan. Kalau ziyadah itu tambahan. Orang yang karim, orang yang karam, memberi tanpa diminta, muru'ah, ramah tamah kepada sosial masyarakat, kepada tamu-tamunya. Muru'ah. Najdah, selalu membela, selalu memberi bantuan baik kepada tetangganya, sahabatnya, temannya, keluarganya. Ya, itu namanya najdah. Letaknya tadi harus hatinya miliki murah, murah hati, murah senyum, murah harta, murah rezeki. Orang murah itu dapat murah semua. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man laja'a ila Allah kulli mu'natin wa man laja'a ila dunya wa kallahu Allah ilaiha wa man ta'awwal amra bi ma'siyatillah kana ab'adun lahu mimma raja'a wa aqraba mimma taqaqa wa man talaba maka midan nas bi ma'asillah ada hamidukum minhu zaman wa man ardan nas bi sahwatillah wa kallahu Allahu ilaihim wa man ardallah bi sahwatin nas kafahullahu syarhum wa man hasanan fiha bainahu wa bainallah kafahullahu wa bainahu wa bainan nas wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu wa man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunyahu.
dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu paman Nabi Muhammad SAW, berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berlindung kepada Allah, sekali lagi, berlindung kepada Allah, niscaya dia akan mencukupi atas segala kebutuhannya. Ini masih berlindung, belum minta pertolongan ya. Hanya berlindung kepada Allah, Allah sudah mencukupi atas segala kebutuhannya. Satu. Dan barang siapa yang berlindung, menggantungkan diri kepada dunia, menggantungkan diri kepada dunia, niscaya Allah akan menyerahkan dia kepada dunia. Dibuat pusing mikir dunia, dipermainkan dunia, dia menggantungkan dunia, dihabiskan waktu oleh dunia, dicerai-beraikan kamu dengan dunia, dan Allah tidak ikut campur. Dan barang siapa yang berusaha untuk suatu keinginan dengan diiringi, mengingin satu diiringi berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ibadahnya akan bertambah jauh dari apa yang diharapkan. Diiringi maksiat, berarti ibadahnya tambah jauh. Dan apa-apa yang diharapkan tidak pernah terwujud. Dan lebih dekat kepada Allah yang ditakutinya. Dan barang siapa mencari pujian manusia, barang siapa mencari pujian manusia, diri dengan berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan berbalik para memujinya itu menjadi para pemaki pencelanya, musuh dalam selimut. Ingat-ingat ya. Paham? Kamu senang pujian itu, padahal yang muji kamu itu penjilat. Paham? Tidak ada orang yang muji lebih-lebih kecuali berbalik, kamu akan jadi musuhnya. Barang siapa yang berhubungan antara dirinya dengan Allah baik, niscaya akan mencukupinya terhadap apa-apa yang ada di antaranya dan apa-apa yang dimiliki para manusia. Dan barang siapa yang beramal demi untuk mendapatkan akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupi pada urusan dunianya. Yang jadi masalahnya apa benar akhirat? Tapi saya paham, saya cari akhirat itu paham. Ternyata itu waktu di sini. Waqala Nabi SAW, maksar mayaliju binas fil jannah, qala taqwallah wa husnul khuluq, wa maksar mayaliju bin nasu fil nas, qal
ajwafani al-famu wal farju wa su'ul khuluq. Ketika Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang lebih banyak memasukkan orang itu ke dalam surga? Jawab Nabi SAW, pertama takwa kepada Allah yang sudah diungkap bab takwa. Dan yang kedua, husnul khuluq, baik akhlaknya. Ilmunya sedikit, baik akhlak, budi pekertinya. Lalu ditanya, dan amal apakah yang kebanyakan manusia itu memasukkan dalam neraka? Jawab Nabi SAW, yaitu kedua lubang mulutnya dan kemaluannya dan buruk busuk akhlaknya, tidak mempunyai sopan santun budi pekerti. Ahli neraka, ngomongnya nggak bisa direspon, ngomongnya nggak karu-karuan. Nabi Hurairah qala Nabi SAW, karamul mar'i dinuhu wa muru'atuhu aqluhu wa kasabu khuluquh. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, kemuliaan seseorang itu terletak daripada agamanya. Apa agamanya? Akalnya. Dan kemanusiaannya itu tergantung daripada akalnya. Dan kebangsawanannya, dia mendapatkan kedudukan tinggi dari kebangsawanannya dari akhlaknya. Begitu. An Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna husnal khuluq yujibul khotoya kama tujibu samsul jadida wa inna khuluqa syai'a yufsidul amal kama yufsidul khalu al-asad. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, baik budi akhlak itu dapat mencairkan dosa. Belum istighfar. Akhlak yang baik dapat mencairkan dosa. Sebagai matahari mencairkan lemak. Sedangkan akhlak yang buruk dapat merusak amal perbuatan, sebagaimana cuka merusak madu. Rusak amal semua. Orang gak simpatik sama sekali karena sudah madunya jadi cuka. Berkata Al-Imam Asy-Syair An-Naqib Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Simtu Durornya, bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah Manfaridu bi khalqi wa khuluqi bi asrafil khususiyah. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an jainil wujud. Sallallahu alaihi wa sallam. Berkata Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Simudurnya,
bahwa Nabi beliau itu adalah pusat segala perpaduan bagi segala sifat kesempurnaan yang tiada bandingannya, baik dalam perbuatan fisiknya maupun perilakunya. Karena mendapatkan pilihan kekhususan yang sangat termulia, maka tiada satupun perangai manusia terpuji, melainkan semua pasti bersumber dari sifat di Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu insan pilihan terbaik di antara mereka yang semua yang ada Zainul Wujud. Kebaikan apa yang ada semua sumbernya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus mengerti kata istilah. Menurut Imam Hasan Basri radhiyallahu an, sakho itu pemurah. Akhlak Allah itu 300 akhlak, termasuk bijaksana, adil dengan segala. Tapi yang paling dicintai Allah sifatnya adalah sakho, pemurah, murah senyum, murah harta, murah ilmu, murah amal. Kemudian yang kedua, hazm. Hazm ini sifatnya bijaksana, karena awur-awuran ya, bijaksana. Yang paling dibenci oleh Allah Rasul israf, boros, israf. Kalau asraf minum, israf boros. Maka yang boros itu apa? Berambisi ya, dengan segala apa yang diberikan, tapi ada maunya. Itu golongan israf. Agar diakui, itu namanya israf. Maka Nabi Muhammad SAW, as-sahih qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wa innal bakhil ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Nabi SAW bersabda, orang pemurah itu dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dekat kepada surga, jauh dari api neraka. Wa innal bakhil, sedangkan orang yang bakhil, kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat api neraka. Gampang sudah hidup itu kan gitu aja kok. Dipikir kalau habis duitnya gak diganti gitu. Uangmu tuh kalau gak percaya, habiskan hari ini, besok ada gantinya. Hah? Habiskan. Kemudian sesungguhnya aku diutus terutama untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi SAW, aksaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwa wa husnul khuluq. Manusia yang paling banyak dimasukkan dalam surga ialah orang yang takwa, yang memiliki akhlak yang baik. Bukan amal yang banyak, bukan, takwa dan akhlak yang baik. Akmalul mu'minin imanan asanhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang mukmin ialah yang paling baik akhlaknya. Sempurnanya iman itu akhlak yang baik. Innal abda la yudrak bi husnil khuluq darajatus shaimil qaim.
dengan akhlak yang baik, seorang hamba kepada Allah pasti akan mencapai derajat melebihi orang yang berpuasa dan sholat malam. Akhlak baik saja melebihi menandingi orang puasa sama sholat malam. Siapa yang dibenci sama Allah? Orang yang pendendam. Siapa yang pendendam? Orang yang sombong. Siapa kalau sombong? Yang tidak pernah memaafkan orang lain. Itu orang sombong. Pasti orang sombong tadi masuk neraka. Enggak ada obatnya. Kamu tidak memaafkan seseorang, berarti kamu termasuk golongan sombong. Bukan orang sombong yang duduk di atas pesawat itu, bukan yang angkat pinggang di atas mobil yang mewah. Itu bukan sombong. Siapakah yang paling sombong? Yang tidak mau memaafkan orang lain, dan dia tetap menyimpan terus kebencian-kebencian sekecil apapun di dalam hatinya. Itu termasuk orang yang sombong. Bukan yang kamu naik mobil mewah terus kamu buka kapnya di atas, kamu teriak. Itu sombong yang kelihatan dunia. Yang paling susah memaafkan sebelum dia minta maaf. Maka semua orang-orang yang takwa itu tidak pernah membenci, ya, pendendam, pembalas, menjauh, tidak, tapi menghindar. Ini bahaya kalau mendekatin orang. Menghindar, menjauh. Jangan marah tapi menjauh. Satu, akhlak terhadap Allah. Yang kedua, akhlak bagaimana cara menuntut ilmu. Yang ketiga, akhlak dalam kehidupan. Akhlak memandang, akhlak mendengar, akhlak melangkah, akhlak memutuskan, akhlak dalam kerja, akhlak dalam usaha, akhlak terhadap sosial manusia, masyarakat, akhlak dalam sedekah. Ini ada akhlaknya semua, ada aturan semua. Nanti kita bahas bab akhlak kepada yang bab lainnya. Untuk itu kita masih menunggu tanya jawab. Cukup malam ini 1 jam sudah selesai. Maka kami berikan kesempatan untuk yang membawa kitab, untuk yang bertanya, agar tidak menyesal jauh-jauh datang bawa kitab tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.